Baik rekan-rekan media, saya sekarang bersama Pak Asintel, Aspiksus, dan penyidik dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah bersama Pak Kasubdit dari Direktur Penyidikan. Benar bahwa pada malam ini sekira pukul 21.10 waktu Indonesia bagian Barat terhadap UI, ya, setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, ya, kemudian penyidik menemukan bahwa ada bukti permulaan yang cukup bahwa yang bersangkutan memiliki keterlibatan terhadap perkara ini, dan kemudian dari gelaran perkara yang dilakukan oleh penyidik berkesimpulan bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, ya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, maka penyidik juga berketetapan untuk melakukan penahanan selama 20 hari ke depan, yang untuk sementara waktu dititipkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa memang tadi sore, ya, berdasarkan surat permohonan monitoring dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah meminta kepada Kejaksaan Agung dan melalui tim SIRI telah melakukan pelacakan, ya, keberadaan yang bersangkutan. Nah, dan ternyata ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan kembali dari Vietnam, dan sekira pukul 15.45 yang bersangkutan diamankan dan dibawa ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Nah, apa kaitan yang bersangkutan dalam masalah ini? Bahwa pada tahun 2009, ya, sebagai Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat, ya, dalam hal dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan, penyertaan dana penyertaan modal, ya, dana penyertaan modal dari pemerintah Kota Waringin Barat kepada Perusda, ya, perkebunan Agrotama Mandiri tahun 2009. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dalam perkara ini sebenarnya telah ada ditetapkan 2 orang tersangka lebih dahulu, yaitu atas nama Daniel, itu swasta, dan Reza, itu Direktur Utama Perusda. Ya, tahun 2016 itu ditangani, dan kedua ini sudah menjadi terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2020. Ada yang dihukum 5 tahun, ada yang dihukum 7 tahun. Nah, dari pertimbangan putusan pengadilan Mahkamah Agung, ya, bahwa di sana dinyatakan ada keterlibatan yang bersangkutan, ya, sebagai komisaris, ya, di Perusda ini, dan juga kapasitasnya sebagai Bupati Kota Waringin Barat terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal tersebut. Nah, oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah setelah mempelajari, mengkaji, dan melihat posisinya, maka tahun 2023 ini dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan sekitar bulan September, ya. Tetapi media harus pahami bahwa dalam suasana pemilu, ya, nah, maka diberi kesempatan, dan setelah itu di tahun 2024 ini penyidikan itu dilanjutkan, ya, dilanjutkan. Lalu penyidik memanggil yang bersangkutan sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan.
namun yang bersangkutan tidak mengindahkan setelah beberapa kali dipanggil, ya, sehingga dilakukan monitoring dan diamankan dan sampai pada malam hari ini ditahan. Saya kira itu rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih. Pak, ini kan sudah ada putusan inkrah terhadap 2 tersangka. Dari putusan inkrah itu kerugian negaranya di kasus ini berapa? Nah, sebenarnya dari dana penyertaan modal itu 1,5 miliar, ya kan? Nah, tetapi harus kita pahami bahwa dari pasal sangkaan, ya, terkait dengan pasal 55 yang dipertimbangkan oleh dalam putusan Mahkamah Agung, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bahwa yang bersangkutan ada keterkaitan dari perkara itu. Nah, sehingga penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah berketetapan bahwa ini dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Penerimaan terhadap yang bersangkutannya berapa, Pak? Nanti akan diupdate, ya. Pembenarannya, Pak, dia Ujang ini anggota Komisi 3 DPR RI. Nanti diupdate ke penyidik lah, ya. Ya, nanti diupdate ke penyidik. Saya kira begitu ya. Untuk pasalnya berapa? Untuk pasal Ujang ini berapa, Pak? Pasal 2, pasal 3, ya, Undang-Undang 3199 Junto 20/2001, ya, Junto pasal 55. Saya kira begitulah, ya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama.